Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Untuk rekan-rekan guru, apa kabar? Di akhir tahun pelajaran ini, sudahkah kita lakukan evaluasi diri? Evaluasi diri ini penting ya untuk mengetahui selama 1 tahun pelajaran ini apakah ada yang kurang dari kita atau ada peningkatan dan sebagainya. Jadi kita perlu nyebar angket ya ke peserta didik, baik yang sudah lulus, yang mau meninggalkan sekolah maupun yang akan naik kelas. Nah, ini saya ada contoh untuk yang naik kelas ya. Nah, evaluasi diri ini sangat membantu kita ya, kita jangan sampai takut dikritik murid ya, kita harus berani untuk menerima kenyataan. Mungkin saja kita merasa mengajar sudah paling benar ya, paling oke, tapi saya yakin masih ada satu dua anak yang perlu perhatian khusus, mungkin ada hal yang kurang dari diri kita. Sebab itu perlu kita menampung kritik dan saran. Saya punya beberapa contoh kritik saran dari anak-anak selama 1 tahun pelajaran ini. Saya tidak menggunakan angket terbuka. Kalau misalnya saya menggunakan Google Form misalnya, maka jeleknya adalah email mereka kita tahu, jadi kurang tertutup. Kalau yang ditulis manual itu tertutup. Jadi cukup secari kertas kecil kita sudah bisa mengumpulkan pendapat atau undang-undang mereka. Nah, ini contoh ya. Ini contoh ada yang merasa puas ya di sini. Tapi ada juga yang perlu saya perhatikan di sini. Nah, ini contohnya, Pak, sedikit Pak. Nah, karena saya dinilai sebagian besar anak-anak, saya tipe orang yang kurang apa ya, kalau bahasa Jawa kurang kereng. Itu saya sering menganggap mereka ya seperti anak saya sendiri, kadang seperti kawan. Jadi ini ada yang inginnya saya itu lebih tegas gitu ya. Kemudian di sini ini hanya harapan aja ya. Kemudian di sini kritik tidak ada ya ini. Apalagi ini. Nah, wah ini hanya pujian saja, ini dia termasuk kepuasan kalau ini ya. Terus di sini ada lagi kritik. Nah, mendingan waktu ngajar HP. Nah, ini saya memang hampir jarang banget ya meminta HP anak-anak dikumpulin gitu. Ini ada saja anak yang pinginnya seperti ini. Siswa suruh simpen aja Pak, soalnya semenjak Pak Win nyuruh nyimpen. Nah, ini karena saya pernah melakukan ya. Nah, saya jadi lebih paham. Nah, jadi tidak semua anak itu suka ngelihat temannya itu pegang HP, ada juga yang pinginnya semua satu kelas seperti ini. Ini menjadi catatan khusus bagi saya di tahun pelajaran baru nanti saya harus mencoba melakukan ini ya, harus mencoba melakukan ini agar semuanya bisa terlayani dengan baik ya. Jadi kita jangan terlena dengan pujian anak-anak ya. Tadi pasti masih ada yang kurang dari kita. Guru hebat, nah ini juga sulit begitu aja ya nulisnya. Ini setelah 1 tahun belajar bersama, saya rasa Pak Win perlu sedikit lebih ini. Kebanyakan anak-anak mintanya di sini. Saya harus bertugas kenceng gitu ya. Aturan pernah saya buat, misalnya anak terlambat masuk kelas 15 menit, saya biarkan di teras itu pernah dulu. Tapi tahun kemarin saya coba saya longgari, ternyata ada yang mintanya, ada yang kangen juga ya. Ada yang kangen. Nah, yang ini tidak tipe anak yang tidak suka soal itu berupa soal cerita yang panjang gitu ya, contoh-contoh. Unik-unik ya, ini isian anak-anak. Yang lain ya biasa, alhamdulillah ya kalau anak-anak sudah merasa puas dengan yang ngajar kita. Tapi kekurangan-kekurangan seperti inilah yang harus kita perhatikan agar kita bisa lebih baik lagi ya. Ini murni ini tulisan tangan anak-anak, jadi caranya kita siapkan waktu sedikit, kemudian anak-anak kita minta untuk menuliskan hal-hal yang dia harapkan dari kita tanpa nama, tanpa kelas, ya, sehingga mereka bebas untuk menyampaikan unek-unek ya, unek-unek ya. Ya, mereka bebas banget sehingga tidak takut, nggak ada hubungannya dengan nilai ya sampaikan. Ini sampai ada yang ngasih gambar kayak foto saya aja ini. Ini contoh. Jadi tidak perlu kita menggunakan aplikasi berbasis Google Form yang di dalamnya nanti bisa menyimpan email mereka sehingga kita tahu siapa di antara
angket ini yang menulis, jadi mereka khawatir ada, wah saya nulisnya gini nggak enak, saya sungkan. Nah, ada juga yang unik ini anak-anak kreatif ya, dibuat seperti simbol heart ya. Kemudian setelah saya buka isinya seperti ini anak-anak cewek ini. Saya buka isinya tulisan-tulisan semacam ini. Ya, ini juga bagian dari yang didesain tadi ya, dilipat-lipat tadi menjadi seperti ini. Saya rasa itu, jadi teman-teman bisa mencoba dengan versi yang berbeda barangkali. Kita bisa saling berbagi. Mungkin ada yang punya pengalaman unik yang berbeda caranya, silakan tulis saja di kolom komentar. Sampai ketemu di hal-hal yang menarik di dunia pendidikan di channel Guswin. Terima kasih masih setia mengikuti channel Guswin dan tetap mendukung channel Guswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.